Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu, ini keluarga kami, ya. Ini saya yang ganteng di tengah, ya. Tapi agak bungkuk, yang fotonya ambilnya salah nih. Harusnya lebih ini nih, kurang ini nih, kelihatan tua nih. Sadar umur. Ya, ini saya, istri saya Paulus, istri saya Ida, anak saya yang bungsu, ya bener ya? Yang pertama, yang kiri yang itu namanya Kenichi, umur 18 tahun. Nah yang Michiko, anak umur saya yang 17 tahun, ya, anak perempuan saya 17 tahun ya. Ya, luar biasa, ini keluarga kami. Kami punya visi keluarga, visi misi keluarga kami, yaitu kami mau membangun keluarga yang menjadi teladan dan inspirasi bagi, ya, melalui pernikahan yang kuat dan parenting atau pola asuh yang berpusatkan kepada Kristus. Ya, ini visi misi. Kenapa kita harus ada visi misi di dalam keluarga? Nanti kita belajar. Ya, nggak sesi ini tapi sesi di identitas. Kemudian kita juga, kami berdua dan anak-anak kami selalu sering dan selalu menceritakan nilai-nilai kami, ya, nilai-nilai di keluarga. Yang pertama integritas, ya, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan itu harusnya sama. Kemudian kita mengasihi dengan apa yang kami bisa berikan. Kemudian ketiga, kerendahan hati, dan keempat, hidup sederhana, kesederhanaan. Nah, ini yang menjadi nilai keluarga kami. Ya, sebelum saya lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu, perkenalan dulu ya, perkenalannya panjang aja nih cerita keluarga. Karena ini kan kelas parenting ya, jadi cerita dengan keluarga. Nah, sebelum kami lanjutkan lagi, saya mau bertanya nih kepada Bapak dan Ibu, kan sudah 2 sesi ya sebelumnya, 2 minggu ya sebelumnya sudah lewat. Minggu yang pertama pelajaran tentang keluarga yang sehat, betul ya, dengan Pak Budi dan Ibu Marina. Minggu yang lalu cerita tentang kasih, praktek kasih, ya, kasih yang tak bersyarat, kasih itu oleh Pak Riki dan Ibu Sansan. Nah, sebelum kita lanjutkan, boleh nggak Bapak Ibu yang sudah mengikuti 2 minggu berturut-turut atau sudah salah 1 minggu ya, kasih aja dulu ya, katanya supaya kalau 2 minggu sudah terlalu lama. Minggu ya? Udah pernah dibahas ya, minggu yang lalu yang kasih. Boleh nggak diskusi, apa yang sudah dipraktekkan? Apa yang sudah dipraktekkan? Share. Share apa yang sudah dipraktekkan selama 1 minggu tentang pelajaran tentang kasih. Ya. Nggak usah yang ribet. Satu aja. Pasti ada, satu aja. Kira-kira apa? Ada Bapak Ibu? Ada yang mau cerita? Ada? Satu aja deh. Satu aja. Satu pasang. Ya. Oh, silakan. Tunjuk. Iya, itu jadi kalau emang yang itu duduk belakang tuh biasa dapat hadiah. Ada. Ayo kok silakan kok, kira-kira apa yang sudah diingatkan mungkin, silakan. Oh, nyilai. Nah, yang itu buat minggu depan jangan lupa duduk belakang, Bapak Ibu. Boleh dong, boleh pakai bahasa roh juga nggak apa-apa. Nanti kita penafsiran bahasa roh. Enggak, silakan. Beri tepuk tangan dulu buat Koleh. Enggak. Oh iya, padahal sudah ditepuk tanganin ya. Gimana sih? Hah? Oh, istrinya mewakili sedikit, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, satu aja. Minggu yang lalu apa yang didapatkan dan sudah dipraktekkan. Kita beri tepuk tangan dulu. Minggu kemarin ya. Ya. Minggu kemarin kan saya baru pertama mendengar ya. Ya. Ada tentang kasih gitu kan. Saya tentang kasih, saya merenungkan Tuhan,
kalau tentang kasih biar nggak saling terluka gitu ya. Gimana caranya ya? Ya, terus Tuhan kasih lihat itu. Jadi ada batu gitu, batu itu batu. Saya lihat batu itu berlumut penuh gitu. Jadi Tuhan bilang supaya batu itu tidak tergores pakai apa gitu. Pertama saya lihat itu ada orang pakai batu kecil, hikau kau kau gitu, dikorok. Tapi batu yang di dalam itu lecek gitu. Terus lama-lama saya pikir, saya lihat di air terjun gitu. Saya angkat batu itu ke air terjun. Jadi air itu terjun ke bawah itu, lumut itu pelan-pelan pas habis. Jadi tinggal yang batunya bersih total. Saya langsung, Tuhan saya paham. Jadi misalnya suami istri, tentang suami istri kalau bertengkar gitu ya. Kalau dua-duanya keras itu pasti tergores, pasti saling sakiti itu. Supaya tidak sakiti itu apa? Salah satu harus pakai air terjun. Air terjun lambangnya itu kasih lembut gitu. Saya dapat di situ. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Sudah mulai, sudah dipraktekkan atau selama ini katanya Pak? Selalu sayang saya. Luar biasa, luar biasa. Kita masih mau cari lagi Kak? Cukup? Satu lagi deh. Satu lagi, jadi kita lihat yang paling belakang. Yang paling belakang makanya, kan paling belakang. Silakan kau. Ada ikut nggak kelas yang minggu lalu? Nah, kira-kira apa yang didapat? Oh, jadi apa yang didapat dari pelajaran minggu lalu yang mungkin sudah dipraktekkan gitu ya? Oke, mengenai kasih. Silakan. Tunggu dulu nih, kasihnya terhadap suami atau Suami, istri, oke. dan anak. Ini kan kita bicara soal anak ya. Oke. Boleh. Hubungannya sih kayak Tom and Jerry ya. Tapi Tom and Jerry-nya di dalam Tuhan. Apapun permasalahannya. Bagaimana? Saya kurang ngerti, agak kurang nih mesti di ini. Ya, kalau dia misalnya dia ada sesuatu yang nggak suka sama saya, dia nggak ngomong. Terus dia lirik-lirik saya gitu. Nah, saya yang jadi si Jerry-nya. Ngomong dong, kenapa sih nggak ngomong? Pelurak-pelirik gitu. Komplik kan? Tapi akhirnya kita berdua sepakat, nggak boleh diperpanjang sampai besok hari, diselesaikan. Ini antara suami dan istri. Konflik nggak mungkin nggak ada konflik, tapi konflik di dalam Tuhan kita bisa selesaiin dengan baik. Gitu. Bapak? Ya, terima kasih ya. Saya sebenarnya mau ngomong juga sih, ada kejadian yang sebelumnya pas kejadian minggu kemarin. Saya pernah ngedrop habis, sampai jalan aja mungkin miring-miring atau bagaimana, sampai pokoknya itu hidup kayak nggak hidup gitu loh, sampai segitu parahnya selama udah berapa puluh tahun ini ya. Tapi saya cari Tuhan ini apa nih, apa saya memang sudah mau dipanggil atau bagaimana, karena saya merasa hidup itu kok kayaknya udah parah dah pokoknya. Saya benar-benar tidak merasakan itu apa tuh kayak kehidupan gitu. Jadi benar-benar hati itu kayak tertekan habis gitu loh. Jadi saya berdoa Tuhan itu malam itu memberitahukan saya itu ternyata kita harus punya kasih, ya benar yang kata-kata kasih itu, dan mengampuni ya. Itu kunci utamanya, Tuhan kamu harus mengampuni. Jadi saya jadi kesalahan saya disuruh cari apa kesalahannya gitu loh. Kayak saya punya mungkin ada suami istri pasti ada cekcok ada apa, tapi saya nggak pernah yang merasakan sakit hati sampai begitu. Ya mungkin terpendam dan bagaimana, ternyata hari itu saya disuruh mengampuni. Ternyata waktu saya melepaskan pengampunan dan saya bilang terima kasih, dia sangat baik gitu. Jadi saya berbalik gitu. Puji Tuhan, waktu hari Jumat saya pulih, saya benar-benar kayak orang hidup baru dan diperubahin nama Tuhan dengan luar biasa dan sehat. Amin. Amin. Wow. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya. Mantap. Nah ini berarti udah cukup Kak ya? Cukup 2 ya? Nah jadi ini untuk juga minggu-minggu depan pastikan kalau yang mau bersaksi duduk di belakang, oke?
Oke, minggu hari ini kita akan belajar namanya otoritas moral. Ya, kalau dengar kata otoritas itu bicara soal apa? Kira-kira pengertiannya kemana? Otoritas. Pemimpin, orang tua, kekuasaan, apalagi konotasinya. Pemerintah, perintah, ya, kuasa, ya, biasa. Kalau moral, etika, aturan main di dalam kita bersosial di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan kita, nilai-nilai standar. Ya, kalau bicara soal otoritas moral, ya definisinya bahasa kerennya ada otoritas moral, ada otoritas formal. Nah, otoritas formal itu bicara soal Pak Presiden, Pak Kepala Sekolah, Letnan, Kapten, otoritas jabatan yang diberikan, Pak Direktur, Pak Bos, otoritas yang diberikan, Papa, Mama, ya, otoritas yang diberikan kepada kita. Tapi otoritas moral bicara soal karena seseorang melakukan sesuatu, nilai-nilai kebiasaan yang sudah dilakukan di tengah-tengah kehidupan, di keluarga, mau di masyarakat, di sekolah, di bernegara, dilakukan dengan baik, dia mempunyai otoritas itu, dia punya kuasa, dia punya kemampuan untuk boleh mengatur atau menyatakan sesuatu. Ya, kuasa ya biasa kalau kita bicara otoritas itu bisa bicara soal kuasa untuk mengatur, menyuruh, memerintah. Nah, seperti itu. Nah, kan jadi bahasanya kok jadi rumit ya. Otoritas moral gitu ya. Nah, kita belajar apa itu otoritas moral. Lebih lanjutnya lagi. Ya, kita belajar soal bahwa kita ini sebagai orang tua dari umur 0 sampai 12 tahun ya. Dari 0-12 tahun karena nanti dari 12 tahun ke atas ada sesi selanjutnya lagi, beda cara pendekatannya. Tapi kita mau bicara dari umur 0 sampai 12 tahun. Otoritas moral. Otoritas yang tertinggi kita itu di mana? Siapa? Kristus. Kristus menjadi otoritas tertinggi kita karena kita tahu bahwa kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Itu menjadi salah satu-satunya landasan kita untuk melakukan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Yang pertama, kita tahu otoritas moral itu dilakukan ketika kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan, kita melakukan, mempraktikkan firman Tuhan dan kita tunduk taat kepadanya. Hal yang kedua, kita mau punya hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Ya, iya, tidak, tidak. Nah, ini yang kita harus taati dan kita harus tahu betul. Sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, di dalam keluarga, kita harus tahu tentang ini, prinsip ini. Yang ketiga, kita harus bisa berkata tidak kepada sesuatu yang amoral atau yang tidak bermoral. Kan namanya kita mau punya otoritas moral. Berarti kita harus bisa berkata kepada sesuatu yang tidak bermoral. Apa yang dikatakan yang tidak bermoral? Sebut. Menipu. Pornografi. Apalagi? Sebut di dalam tengah-tengah dunia ini kita bisa berkata, ini no way. Nah, ini yang membuat kita, hidup kita tahu dan sadar betul bahwa kita ini punya landasan otoritas moral yang benar. Kristus sebagai yang tertinggi di dalam hidup kita. Kita menguasai sepenuhnya itu. Ya. Nah, kalau di dalam keluarga di atas
di bawahnya Kristus apa? Ada siapa? Suami. Suami dikatakan firman Tuhan kepalanya Kristus. Suami menjadi pemimpin di dalam keluarga, punya tujuan melindungi keluarga, memimpin keluarga, menyediakan, memberikan kasih di tengah-tengah keluarga. Istri tunduk kepada siapa? Suami. Betul ya? Jadi istri-istri dengerin apa kata suami. Kok senyum, Mbak? Nah, ada statement yang ini nih, benar nih. Suami menjadi pemimpin atas istrinya. Pengambil keputusan terakhir adalah suami. Istri-istri dengerin apa kata suami. Nggak ada yang protes nih. Nah, banyak. Hai. Biasanya gini, istri-istri akan memakai suami sebagai kepala, istri lehernya yang nengok-nengokin gitu. Ya, jadi istri harus tunduk kepada suami. Masalahnya, ini yang kedua, statement yang kedua. Suami harus mengasihi istri. Sama seperti Kristus mengasihi kepada jemaatnya. Yang sudah kita biasa dengar itu ya. Kasihnya seperti apa? Kasihnya sampai Kristus mati di atas kayu sampai memberikan dirinya. Bisa nggak? Memberi kata-kata aja yang sudah sedikit lebih sulit aja didengar udah marah-marah. Ya itu ya kata contoh, saya kasih contoh. Nah kita harus belajar ya, istri mendengar, tunduk dan taat kepada suami harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Oke, nah yang terakhir, kalau kita melihat di bawah anak-anak tunduk kepada papa dan mamanya. Itu akan menjadi mudah kalau kedua hal ini, Kristus yang sudah menjadi pemimpin segalanya, otoritas tertinggi, dipraktekkan di dalam keluarga, hubungan suami istri. Anak-anak akan mudah. Kita sudah belajar di keluarga yang sehat ya, benar ya? Kita sudah belajar ini, dan ini menjadi landasan kita, dasar kita di dalam kita melakukan otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Oke, jadi otoritas itu diberikan kepada orang tua, kuasa itu diberikan kepada kita sebagai orang tua, dan kita orang tua harus menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi ini banyak kata teladan, contoh. Karena teladan itu datangnya dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Anak-anak kita lihat apa yang anak-anak kita dengar. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat yang satu ini. Lanjutnya ceritanya. Nah ketika kalau kita sering ya mungkin pernah ngelihat keluarga gitu ya, anak-anak mungkin suka berantem. Adik kakak suka berantem. Nah itu biasanya, ya bukan mutlak ya, biasanya itu kebanyakan papa mamanya juga suka berantem di rumah. Benar gitu atau ya. salah? Nah itu tanpa sadar kita sebenarnya sudah meneladani sesuatu. Sebenarnya gini, orang tua itu kenapa Tuhan kasih kita kuasa untuk jadi otoritas buat anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan, mau sadar nggak sadar, mau positif atau negatif, mereka serap semuanya. Anak-anak itu ngelihat kita serap semuanya 100%. Dia nggak tahu, apalagi masih kecil ya, belum tahu apa yang baik, apa yang benar, yang dia lihat, dia pikir benar. Jadi kita orang tua, kalau salah ngomong diserap, kita salah bertindak diserap. Nah seringkali orang tua, papa mama juga nggak kompak ya. Ketika nggak kompak diserap juga sama anak-anak. Akhirnya kalau kita sering berantem, ribut di depan anak-anak, anak-anak akan melakukan hal yang sama. Jadi ngomong soal otoritas, itu ngomong soal keteladanan. Sebenarnya bukan ngomong soal kuasa ya. Sama seperti Yesus datang ke dunia ini, dia nggak pakai kuasa dia untuk memerintah ya kan. Tapi dia menggunakan apa? Menggunakan teladan.
dia memberi dampak, memberi pengaruh lewat kehidupan dia. Karena apa yang kita ajarkan lewat verbal, oh nak kamu harus saling mengasihi, kamu harus kompak. Tapi kalau papa mama nggak memberikan contoh itu, anak-anak nggak akan dengerin apa yang kita ngomong, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kita itu orang tua itu sebagai gambaran Tuhan sebenarnya. Kalau dibilang kalau dibilang miniatur, kita tuh miniaturnya Tuhan, representatifnya Tuhan, ya. Wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan. Nah, kita sekarang perlu berkaca, apakah kita sudah mewakili gambarnya Tuhan buat anak-anak kita. Khususnya seorang bapak ya, akan dilihat gambaran kita terhadap Tuhan, terhadap Bapa di surga itu sangat banyak dipengaruhi oleh Bapa kita. Coba ya kita tes ya. Kira-kira Bapa kita coba refleksi dengan diri kita ya. Bapa kita di rumah modelnya gimana sih? Coba kita merenung sebentar. Kalau bapak saya orangnya nggak banyak cerita, orangnya cool, tenang, dan orangnya baik ya, menurut saya baik. Cuman ya ngomong secukupnya, seperlunya, dan dengan mama saya juga tidak banyak ngomong. Ya dia nggak suka keluar rumah, orang rumahan. Kira-kira seperti itu. Ya, coba Bapak Ibu gambarkan bapaknya tuh di rumah seperti apa. Ada yang di sini bapaknya pemarah? Ada yang bapaknya kalau udah marah tangan melayang? Ada? Terus coba kita bayangin Tuhan. Kita biasanya kebayang Tuhan itu pemarah juga enggak? Suka menghukum enggak? Kira-kira. Kalau kita punya bapak yang seperti itu, kita punya bayangan seperti Tuhan itu mirip gak dengan bapak kita di rumah gitu loh. Atau enggak mungkin gini, bapak kita suka janji manis, nanti ya saya beliin sepeda, saya beliin apa gitu ya, janji gitu ya. Tapi janjinya lupa terus, enggak menepati. Kira-kira kita punya gambaran tentang Bapa di surga, Tuhan itu gimana? Mirip ya. Kalau misalnya tadi bapaknya pendiam, diem aja, cuek, segala macam. Gambaran kita tentang Bapa di surga seperti apa? Kita juga akan melihat Bapa kita, ya kayaknya dia cuek-cuek aja deh, diem-diem aja gitu ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita rasakan terhadap Bapa kita itu sedikit banyak, kebanyakan banyak ya, menggambarkan pemikiran kita tentang Allah Bapa gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, khususnya Bapak nih, yang jadi wakilnya Tuhan, gambarnya Tuhan, kita mesti berkaca gitu, sering-sering bercermin gitu ya, memperbaiki diri untuk kita supaya jadi gambaran yang benar, teladan yang benar buat anak-anak kita. Ya, jadi bapak-bapak yang ada di tempat ini, yang punya anak, ya, apalagi anaknya yang masih di bawah 8 tahun, 8-9 tahun, Anda, saya ya juga pernah ngalamin, kita dicontoh. Tanpa kita perlu kasih tahu mereka, anak-anak kita, mereka akan menyerapnya, melihatnya dan mendengarnya. Ya. Dan gambaran yang apa yang mereka tangkap dari kita sebagai Bapa itu adalah gambaran Bapa di surga. Kalau doa Bapa yang ada di surga, Bapakku yang ada di bumi, Bapakku yang di rumah, Bapakku yang lagi nonton, Bapakku yang lagi ngerokok, Bapakku yang lagi marah-marah, Bapakku yang itu gambaran yang sangat realistis, sangat real buat setiap kita. Oke? Ya, kita mau lihat kenapa ini bisa jadian. Ini kita lihat karena manusia dipengaruhi
dalam hidup kita, kehidupan seorang anak, pengaruh manusia di dalam hidup seorang anak. Ya, kita mau lihat umur 0 sampai 6 tahun itu pengaruh siapa? Ibu atau pengaruh mama. 6 sampai 12 tahun itu siapa? Ayah. Pengaruh utama, pengaruh terbesar yang agak terjadi umur 6 sampai 12 tahun itu adalah pengaruh dari papa. Umur 12 tahun sampai umur 18 tahun itu pengaruhnya siapa? Teman. Umur 18 tahun ke 21 itu pengaruh ayah. Kalau di umur 6 sampai 12 tahun papanya itu dekat, punya pengaruh yang baik, dia akan kembali lagi kepada papanya dalam 3 tahun tersebut. Dan kemudian 21 tahun ke atas itu adalah pengaruh budaya atau lingkungan yang ada di sekitar dari anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat hal seperti ini, pengaruh orang tua itu, papa dan mama itu besar nggak? 12 tahun pertama itu harus bisa mempengaruhi karena kemampuan kecerdasan dasar, kemampuan fisik dasar itu ada ketika umur 0 sampai 12 tahun pertama itu datangnya dari papa dan mama. 0 sampai 12 tahun mama itu menjadi pengaruh sosok utama. Ya. Bukan berarti papa nggak berfungsi. Papa itu harus ada dan mendukung mama. Ya. Tapi justru yang sayangnya adalah ketika umur 6 sampai 12 tahun, papa itu tidak menjalankan fungsinya, akan kehilangan figurnya itu nantinya, ya. Karena kemampuan dasar dan fisik itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan ngomong soal remaja 12 sampai 18 tahun. Biasanya itu masa-masa ya pemberontak, bukan pemberontak, masa-masa mereka mencari jati diri, ya, mencari bertualang, ya, di luar rumah, ya. Dan itulah masa-masa di mana penuh dengan ya komunitas itu sangat mempengaruhi, teman itu sangat mempengaruhi. Nah, 3 tahun setelah itu kembali lagi ke rumah. Kalau anak tersebut punya pengaruh, dipengaruhi oleh bapaknya cukup baik di awal-awal kehidupannya anak tersebut. Ya. Oke, mari kita kupas ya. Kita mau mengenal nih anak-anak kita itu belajarnya seperti apa sih, musimnya seperti apa sih ya. Jadi kita coba kita bedah dulu 0 sampai 6 tahun. Ya, ketika bayi ada di dalam kandungan pun bayi itu bisa merasakan dan menyerap semua emosi dari ibunya. Jadi kalau ibunya galau, ibunya sedih, atau ada trauma tertentu di ibunya pada saat mengandung, biasanya itu ada berdampak kepada bayinya, ya. Nah, 0 sampai 1 tahun anak tuh belajar untuk percaya, karena ketika bayi lahir, biasanya kan banyak dipeluk sama mama, ya, banyak disusui sama mama, banyak eye contact, kontak mata dengan mamanya, ya. Ini dipengaruh mama itu sangat besar. Ketika bayi tidak mengalami hal ini, nggak disusui, terus ketika nangis dibiarin apa segala macam, dia akan belajar tidak percaya. Karena di sini krusial ya, anak itu belajar percaya ketika dia itu ketika nangis lapar ada ibunya yang menyambut dia, ada ibunya yang mengasihi dia, memeluk dia, menyusui dia. Itu dia belajar percaya, dia belajar dekat, belajar intim dengan orang lain. Nah, kalau sampai umur ini ada gap atau ada yang kurang, mamanya tidak melakukan, tidak berfungsi kepada anak, anak ini akan ngalamin masa ketika dia sudah bertumbuh, besar, dewasa, akan kehilangan kemampuan untuk menjalin, kemampuan untuk percaya, membangun keintiman dengan orang lain. Jadi coba cek dengan diri kita, apakah kita punya pengalaman atau kita tahu saat mungkin umur 0 sampai 2 tahun mama kita ada mungkin pergi atau sakit atau
Kita tidak punya dekat, kita tidak dekat. Mama tidak mengasuh kita, ada orang lain yang mengasuh kita, bukan mama kita yang ngasuh. Dan kita akan kehilangan ini. Kita akan punya kemampuan, kehilangan kemampuan untuk bisa trust, percaya kepada orang lain, bisa dekat dengan orang lain. Kalau kita punya, mungkin kita punya pengalaman seperti ini. Ya. Nah, umur 1 sampai 3 tahun ketika anak mulai banyak belajar ya, belajar jalan, belajar makan, belajar bicara, dia belajar tentang batasan, belajar tentang kebebasan ya. Nah ini disinilah waktu-waktu kita orang tua mulai belajar ajarkan tentang disiplin. Ada aturan ya, ada disiplin yang dilakukan. Nah tapi ketika orang tua terlalu overprotective, ini membuat anak juga jadi takut ya, gampang takut, gampang ragu. Nah terus ketika anak mulai 3-6 tahun, dia masa pembentukan gambar diri, anak belajar dari banyak bertanya, banyak mencoba. Nah itu kan pegang ini, pegang itu, kesana kesini kan, mencoba sana sini. Ini kebanyakan orang tua agak iya, jadi kebanyakan orang tua akan ngejar-ngejar, waduh ini kayaknya masa tersulit nih, yang bisa menguruskan badan gitu ya, ketika lari sana kita harus kejar-kejar gitu ya. Nah banyak ide, banyak inisiatif ya. Nah dia juga kesulitan mengatur emosinya ya. Apalagi kalau misalnya udah mulai masuk di kayak preschool gitu ya, sekolah-sekolah preschool atau semacamnya ya. Dan ketika ditaruh dia berpisah sama kita tuh bisa nangis-nangis banget gitu ya. Nah disitulah kita lagi bisa mengajarkan anak-anak bagaimana meregulasi emosinya dia. Meregulasi itu apa ya? Kita menceritakan perasaan apa, tahu, oh ini lagi sedih ya, oh ini lagi senang, ini takut ya, ini namanya ragu-ragu, ini namanya perasaan, itu diungkapkan dengan kata. Jadi penting sebagai orang tua kita, ini saya tidak pernah ngalamin, kita belajar untuk menceritakan, anak itu bisa tahu emosi apa yang, nggak apa-apa, jangan, nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah takut, ya. Tapi itu yang kadang yang kita ngalamin, ya. Nggak usah nangis-nangis lagi, nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Atau enggak orang Chinese kadang kan bilang, udah jangan cengeng, jangan nangis, anak cowok lagi, nggak boleh nangis gitu kan. Nah seperti ini kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kita perlu bantu anak itu mengenali, oh kamu sedih ya, oh kamu kehilangan mainan kamu sedih ya. Kita perlu bantu mereka menamai perasaannya ya. Nah oleh karena itu dari yang tadi kita udah pelajari, kebutuhan anak itu untuk 0-6 mereka butuh lingkungan yang stabil untuk secara emosi untuk ibu dan anak, keintiman, terus meningkatkan fungsi otak dengan cara membaca dan bermain. Nah karena dia lagi belajar ya, banyak belajar, orang tua itu harus kreatif. Beliinlah banyak buku-buku atau banyak mainan-mainan yang supaya anak-anak itu bukannya dikasih terus kita tinggal ya, main bersama anak gitu. Berikan waktu kita sama anak untuk itu bisa meningkatkan fungsi otak mereka ya. Nah kita perlu memelihara dan merawat mereka, belajar ungkapkan perasaan ya, terus hati-hati juga dengan kecemasan perpisahan ya. Nah disinilah waktu mengembangkan kecakapan hidup dan kompetensi dasar. Nah kita lihat sekarang di 6-12 tahun. Nah 6-12 tahun itu masa anak tuh berkarya. Nah di sini itu anak udah mulai lucunya hilang biasanya kan. Udah mulai rada nyebelin gitu kan. Kalau anak umur 6 tahun, kalau dulu masih cute-cute, masih gembil-gembil gitu kan, lucu-lucu. Kalau ini udah bikin naik darah biasanya ya, 6-12 tahun. Nah disinilah hati-hati, orang tua itu sering sekali ngomelin anak gitu.
Aduh, kamu udah dikasih tahu juga masih aja begini gitu kan. Ngomelin ini, ngomelin itu. Hati-hati Bapak Ibu. Karena sebenarnya anak itu lagi perlu banyak diafirmasi. Apalagi di sini udah masuk masa peranan ayah ya. Dampak ayahnya lebih banyak. Nah, ayah walaupun kebanyakan ini kan ibu yang lebih banyak mengasuh ya. Apalagi dari kecil sampai 0 sampai 6 tadi. Ayah itu kan kebanyakan biasanya lebih irit ngomong daripada mamah kan. Memang Tuhan ciptain kan cewek-cewek lebih banyak ngomong daripada cowok ya. Tapi ketika cowok ngomong, ketika papa ngomong itu dampaknya besar loh Bapak Ibu. Apalagi kalau bapaknya ngomong sekali ngomongnya negatif, ngomongnya kritik. Ya, saya masih ingat papa saya tuh sebenarnya papa yang baik gitu ya. Papa saya juga lahir di Pontianak. Nah, dia itu mungkin karena kecilnya juga nggak terbiasa diapresiasi, dia selalu melihat anaknya itu bukan sesuatu yang baik, tapi dia selalu mengkoreksi apa yang kurang. Jadi selalu ngelihat, aduh kamu tuh kalau kita habis belanja ke supermarket ya, kamu harus bawa turun, jangan males dong, jangan tinggalin gitu aja dong, atau gimana gitu ya. Maksudnya banyak nasihat-nasihat yang dia ngomongin, tapi kurang apresiasi. Ya, terus irit ngomong gitu kan. Nah bapak-bapak mau nggak, nih sekarang kan udah tahu teorinya nih ya, mau nggak praktek? Kalau pas ngomong mikir dulu apa ya yang bisa omongan saya itu bisa berdampak baik buat anak saya. Mungkin kasih contoh lah soal bentuk tubuh, soal apa yang pernah ngomong soal lepet gitu. Oh, iya itu udah rada gedean. Saya pernah kan jadi pakai baju, ceritanya ya namanya anak udah mau gede gitu ya, pakai baju modis, agak modis lah gitu. Terus waktu papa saya lihat, terus langsung komentarnya apa tuh gak? Aduh, kamu kayak lepet, dia bilang kayak gitu. Kamu ada yang tahu lepet gak ya di sini? Lontong yang diikat-ikat itu. Yang dari ketan itu loh. Terus gitu diikat-ikat begitu kan. Nah dia bilang seperti itu. Kata-kata itu mungkin dia juga udah lupa ya. Cuman itu terngiang sampai saya masih segede gini loh. Ih iya ya, saya kayaknya bentuk badan saya nggak bagus ya, kayak lepet bener deh. Jadi hati-hati gitu ya dengan perkataan kita gitu, perkataan khususnya bapak gitu. Nah oke, jadi anak usia 6 sampai 12 tahun, bapak-bapak tolonglah banyak afirmasi ya. Anaknya tuh kalau cewek sering-seringlah ngomong cantik gitu ya, ganteng kalau buat yang cowok ya. Ya, untuk umur 8 sampai 9 tahun itu umur krusial. Ya, biasa 8-9 tahun itu adalah ketika anak sudah mengerti dengan berpikir abstrak, sesuatu yang tidak terlihat bisa dibayangkan, nyata. Ngerti ya? Dia bisa membayangkan bahwa Tuhan itu yang tidak terlihat itu ada. Jadi dari 0 sampai 8 tahun, anak itu nggak bisa membayangkan sesuatu yang abstrak. Kalau dibilang Tuhan, dia nggak bisa ngebayangin Tuhan itu kayak gimana. Yang sesuatu yang abstrak deh, dia nggak bisa kebayang. Ya, tapi kalau udah mulai 8-9 tahun, otaknya itu udah mulai terbentuk. Abstrak itu udah mulai bisa ngebayangin. Ya, jadi penting untuk di tahun-tahun tersebut kita benar-benar menekankan anak-anak kita itu untuk terima Tuhan Yesus. Walaupun kita sudah share ya, beritakan Injil dari sejak masih sangat muda. Tapi umur 8-9 tahun itu adalah waktu terbaik ketika dia tahu tentang namanya dosa, tentang yang namanya Yesus yang hidup, yang memberikan keselamatan. Ya, itu ditaburkan, dan inilah waktu yang terbaik ketika anak-anak sudah mengerti prinsip ini. Ya, terus mengerti juga mengasihi Tuhan, dan untuk itu kita mengajarkan pendidikan seks yang benar. Walaupun kembali lagi pendidikan seks itu tetap diajarkan sejak dari kapan? Sejak dari umur 0. Ya, kita pendidikan seks gitu, kita ajarkan bagaimana kalau anak-anak itu pakai ganti baju itu nggak boleh sembarangan tempat ya.
ya, tidak boleh sembarangan orang pegang badannya, ya, sembarangan cium, kemudian pakai baju juga harus ganti baju di tempat yang benar, dan juga mengerti ketika anak muda umur 8-9 tahun itu benar-benar jaga badan dengan baik. Ya, ini soal pendidikan seks tentang kekudusan. Nah, pendidikan seks itu jangan kita merasa tabu ya Bapak Ibu ya. Kadang berpikir, aduh orang tua mah kayaknya ngomongin ke anak kayaknya aneh gitu ya. Lah, yang paling benar itu orang tua yang ngajarin tentang pendidikan seks, bukan dia tahu sendiri, udah nanti juga dia nonton sendiri, dia tahu sendirilah. Bukan begitu caranya, karena itu udah rusak gambarannya. Kita pernah ngadain ambil data dengan sedikit ya, data di Abba Love Industry. Anak-anak umur kelas 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Mereka tahu dari mana tentang seks itu. Hanya 5% yang tahu dari orang tua. Sisanya dari mana? Sosial media, teman-teman. Ya kan nggak ada TV lagi sekarang, sosial media ya. Ya, sosial media dan teman. Jadi apa yang kita ngomongin sebenarnya pengaruh terbesar datang dari mana? Orang tua kan. Kebenaran yang mereka tangkap dari orang tua itu adalah kebenaran yang harusnya paling nempel, paling melekat di dalam hidup seorang anak. Kalau kita tidak pernah mengajarkan tentang seks itu adalah sesuatu yang kudus. Seks sesuatu itu adalah sesuatu yang harus kita jaga dengan baik. Seks itu bukan sesuatu yang tabu untuk diceritakan. Tapi ketika mereka tahu dari sosial media, oh seks itu ternyata gini loh, oh gitu. Seperti apa? Nah ini yang pentingnya kita untuk mengajarkan tentang pendidikan seks. Ya, kami juga mengajarkan anak-anak kami tentang pendidikan seks dari kecil. Nah alhasil apa? Mereka membicarakan seks itu tidak tabu lagi sama kami. Jadi ketika ngomongin tentang waktu mulai mens ya, mimpi basah, segala sesuatu itu bukan sesuatu yang tabu untuk mereka ceritakan. Jadi karena kita udah membuat jalur gitu ya untuk menceritakan terlebih dahulu, jadi mereka nggak malu lagi. Nah itu yang bisa kita lakukan. Dan kayak ketika anak kami yang kedua itu mulai mens, kita rayakan ya. Kita rayakan dengan ngedate dengan bapaknya berdua. Kita kasih cincin emas sebagai perjanjian untuk jaga dengan baik. Dan dia merasa, ya saya melihat ya ketika saya ngajak dia makan di tempat yang lebih yang cukup bagus ya, romantis, dia senang banget ketika dikasih cincin emas. Ada cincin yang saya ceritakan apa maksud dari cincin itu tentang menjaga kekudusan sampai nanti pernikahan bersama dengan suamimu. Oh, dia nangkep itu. Dan dia selalu cerita ke teman-temannya apa arti dari cincin ini. Oke. Lalu yang 9-12 tahun itu anak-anak kan mulai mengalami perubahan hormon. Ada yang mulai puber ya, ada yang mulai mens. Nah, ada yang mulai jerawatan, fisiknya berubah dan lain-lain ya. Nah, disitulah mereka itu sering meragukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu perlu lagi afirmasi dari orang tua ya. Jangan bilang, iya ya lu kenapa jerawatan banget ya, jelek banget lu. Gitu kan, jangan diafirmasi itunya. Kalau anak-anak bilang jerawatan jelek, mama sama papa masih lihat kamu tuh pribadi yang cantik loh. Kamu tuh cantik apapun yang terjadi, mau bopengan kek, mau jerawatan kek, kamu tetap cantik buat papa, buat mama. Nah kayak gitu-gitu ya. Nah oke, kita akan skip yang ini adalah summary yang tadi kita udah jelasin, kita next aja. Nah. Ini tentang jenis parenting, jenis pola asuh, ya. Jenis yang pertama ini yang permisif itu yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Orang tuanya memberikan banyak perhatian, kasih, ya. Sesuatu boleh, nggak apa-apa, oke, kasih uang, kasih perhatian ya. Tapi tidak ada yang namanya, ini kasihnya tinggi nih, permisif ya. Ini kan dari 0,
Ini kan garis kasih ya, ini tinggi dia. Tapi dia kurang apa? Nggak ada aturan, nggak ada kontrol. Serba membolehkan. Ya, karena orang tuanya takut untuk konflik dengan anaknya. Ya nggak apa-apa lah, daripada anak marah-marah ya. Atau daripada nangis-nangis ya. Ya sudahlah nggak apa-apa, kasih aja. Minta apa? Minta mainan kasih. Harganya mahal kasih. Minta main HP kasih. Ya, ini model yang anak-anak yang sekarang ini. Ya. Mengakibatkan anak menjadi tidak aman. Karena kok semuanya ya boleh ya. Nah, yang mengabaikan ini yang kuadran kedua model ini yang sudah sekarang jarang terjadi. Ya, kalau ada luar biasa nih. Ya. Orang tua yang enggak memperhatikan, rendah, juga enggak ada kontrolnya, kayak anak ayam dilepas aja gitu ya. Hidup sendiri gitu loh, malam pulang gitu ya. Yang penting malam pulang aja nyampe gitu ya, enggak kasih makan, kasih apa, yang penting ini yang. Nah, yang ketiga ini adalah model anak yang model orang tua yang penuh dengan aturan tapi tidak ada kasih sayang. Menjadikan anak menjadi anak pemberontak. Dan orang tuanya modelnya suka ngatur, suka oke, ayo silakan ya, kita model orang yang perintah, ini otoriter. Nah kita mau jadi orang tua yang bersahabat atau otoritatif, orang tua yang disiplinnya tinggi tapi kasihnya melimpah. Inilah yang kita mau praktekkan ada terjadi di dalam hidup kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Ya, kita lanjut ya dengan ini. Oleh karena itu, ketika kita memberi kebebasan kepada anak-anak kita mesti tahu juga apakah anak-anak kita itu sudah bisa bertanggung jawab atau belum. Kenapa? Prinsipnya prinsip corong. Ketika anak masih usianya kecil, dia masih belum bisa bertanggung jawab, ya. Oleh karena itu kebebasan yang diberikan kecil. Ketika dia udah mulai besar, dia udah mulai bisa bertanggung jawab, kasih kebebasan yang lebih besar, ya. Nah, karena kebebasan yang terlalu besar, itu anak akan bingung, ya. Akan bingung, wih aku belum bisa ini, belum bisa itu, tapi udah dikasih sesuatu yang kebebasan terlalu besar gitu ya. Nah kalau misalnya kebebasan terlalu kecil, dia juga akan frustasi. Aduh kok mama papa gak percaya banget ya sama saya ya. Nah tapi kalau misalnya kita kebebasan itu sesuai dengan tanggung jawabnya mereka, dengan penguasaan dirinya mereka, itu akan harmoni. Contoh? Ya, kalau gini, kita tuh sering terbalik ya Bapak Ibu. Pas anak-anak masih kecil, kita sering nanya, Nak, kamu mau makan apa nak? Kamu suka pakai baju apa nak? Kita mau pergi kemana hari ini nak? Itu masih kecil, udah ditanyain begituan. Sebenarnya kita nggak perlu, kalau masih kecil banget ya, nggak perlu banyak nanya-nanya. Kalau misalnya 0 sampai 3 tahun kita nggak usah terlalu banyak nanya mau apa. Ketika udah gedean, bolehlah kita beri 2 pilihan. Kamu mau nasi campur atau bakmi? Ya, itu bolehlah kasih pilihan 2. Jangan kamu apa? Boleh semua gitu. Itu dia juga bingung. Nah, ketika udah mulai besar, kadang-kadang kita terbalik ya. Anak-anak waktu kecil ditanyain kayak gitu, pada nggak perlu. Anak-anak udah gede, udah mau kuliah, udah mau ambil jurusan apa? Giliran bapak emaknya, nggak mau ya. Papa nggak setuju ya. Kamu harus terusin bisnis bapak mama ya, papa mama ya. Jadi nggak boleh pilih yang lain-lain. Nah, kadang-kadang kita suka terbalik ya Bapak Ibu. Ketika anak sudah besar, kuliah, malah kasih kebebasan untuk mereka bisa memilih apa yang mereka tahu yang jadi talentanya mereka, potensinya mereka, gitu loh. Jadi kita harus tahu di mana kita menempatkan, oke? Nah, ya fungsi ini Bapak udah tahu ya, tadi udah diceritakan 0 sampai 3 tahun orang tua mengontrol. Fungsi orang tua mengontrol. Jadi ikutin apa kata papa, ikutin apa kata mama. Tidak banyak pilihan.
Nah, 3 sampai 12 tahun waktunya kita sebagai orang tua untuk mengajar. Waktunya untuk kita banyak bisa mendidik anak-anak kita bersama-sama, ya. Di atas 12 tahun itu waktunya kita menjadi pendamping, menjadi partner, menjadi sahabat. Ya mulai memberikan kebebasan. Ya mengajar itu ya kita mengajar, menanamkan nilai, prinsip kebenaran, mengarahkan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, pentingnya disiplin dan kasih. Ya, Bapak Ibu kalau bicara soal disiplin apa yang kepikiran di dalam? Hukuman, apa lagi? Aturan. Takut, ya dirasakan takut, apa lagi? Disiplin. Disiplin takut, saya juga sama. Disiplin itu langsung saya pikirnya, saya langsung takut. Apalagi? Kalau bicara soal disiplin, apa lagi yang teringat? Langsung. Hah? Konsisten, oke, good. Oh, itu bagus, bagus. Itu udah kata yang, ini sudah bertobat kayaknya. Udah ingatnya sudah bertobat nih, sudah. Apalagi yang di disiplin? Hukuman tadi udah, apalagi? Bapak Ibu, bicara soal disiplin itu adalah sesuatu, harusnya adalah sesuatu kata yang netral, yang baik. Justru menjadi kita dengar disiplin itu jadi takut. Ya, karena itu bicara soal hukuman, bicara soal sesuatu yang membuat kita hukuman, ketakutan ya. Ya. Dan makanya itu ketika kita harus dikatakan bahwa disiplin tinggi, kasih harus melimpah kan. Seimbang ya ini kan. Kalau kita mau tinggi dengan disiplin, kita juga harus, kasih kita harus melimpah-limpah kepada anak-anak kita. Dan ini prinsip yang harus kita praktekkan dengan anak-anak kita. Bapak Ibu, apakah ini bisa kita lakukan? Ya, jangan sampai nanti kita ada jadi orang tua yang model kuadran ketiga ya. Anak seperti anak ayam yang tidak ada kasih, tidak ada aturan, tidak ada disiplin. Nah, ini kita sudah belajar bahwa dasar dari disiplin itu adalah kasih, bukan ketakutan. Ya, dasarnya itu adalah kasih. Disiplin itu adalah koreksi, memberikan pengajaran untuk supaya benar. Ya, dan disiplin itu butuh konsisten seperti yang dikatakan tadi. Ya, konsisten ya. Keteguhan itu sama, ketegasan dan kesehatian bersama-sama dengan suami dan istri, papa dan mama. Dan tujuan dari disiplin itu menghasilkan pertobatan dan menghasilkan karakter Kristus. Oke, ini dari ayatnya. Kalau kita tahu, kita baca, Allah, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Artinya tidak dilatih. Bahasa lainnya, hajar itu dilatih. Ya, tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Anak-anak murahan. Oke, kita baca terus sampai bawah. Supaya apa? Kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Oke, Bapak Ibu mengerti ya prinsip ini ya? Lanjut. Oke, kalau kita lihat di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Pagar. Oke, kalau kita tinggal di rumah, kita lebih suka rumah kita ada pagarnya atau enggak? Tidak. Iya. Enggak. Kenapa dia? Ada alasannya kenapa dia tinggal di dalam komplek yang klaster. Enggak, saya mau nanya dulu. Kalau kamu tinggal di rumah nggak ada pagarnya, tapi nggak ada di dalam kompleks, bagaimana? Takut ya? Oke, berarti kamu nggak ada pagar nggak apa-apa karena ada kompleks yang menjaga kamu. Ya. Oke. Kalau klaster itu juga ada satpam yang jagain, ada pos yang jagain gitu ya. Kenapa kita merasa aman di situ? Karena ada yang jagain dan merasa ada aturan, ya. Ada aturan, nggak boleh sembarangan orang masuk ke kompleks itu tanpa
kasih ID-nya, KTP-nya, ya kan? Ada standar, ada aturan. Ternyata aturan itu bukan membuat orang menjadi takut ya. Aturan itu sebenarnya diciptakan untuk membuat rasa aman. Makanya balik lagi dengan tema kita, otoritas moral itu harusnya menghasilkan apa? Rasa aman. Ya, otoritas moral tadi memberi pengaruh, memberi keteladanan dan memberi rasa aman. Gitu. Jadi ketika kita memberi aturan di keluarga itu memberi rasa aman. Kalau kita nggak memberi aturan sama sekali, kita berpikir kayak gini, oke, sekarang tuh zaman modern. Anak-anak silahkan terserah, kamu tidak ada aturan di rumah ini. Terserah mau makan jam berapa, tidur jam berapa, mau balik atau enggak, apa segala macam. Kira-kira anak kita merasa aman enggak? Ternyata jam malam, jam ada aturan, itu membuat kita merasa kita diperhatikan. Kita merasa kita aman. Oleh karena itu orang tua itu diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk memberi aturan dan memberi rasa aman. Oleh karena itu kita perlu gitu ya, ada batasan yang kita perlu berikan buat anak-anak kita. Ada aturan ya yang kita berikan buat anak-anak kita. Dan disiplin itu membuat anak merasa dikasihi. Anak-anak kasih contoh ya. Anak-anak kami ketika waktu masih kecil, waktu pas mereka melakukan kebodohan yang berulang-ulang, kami spank gitu ya. Ketika kami spank, ketika kami kalau spank dipukul pantatnya gitu ya. Nah, nangis, sedih. Tapi waktu pas udah lewat, anak saya nyamperin, makasih ya mama, makasih ya daddy, udah disiplin saya. Bisa ngomong seperti itu loh, bisa ngomong seperti itu ya. Saya tahu mama papa sayang gitu. Jadi ternyata anak itu didisiplin, kalau benar anaknya itu akan merasa dikasihi. Saya pernah dengar juga dari temen gitu ya, cerita. Ada satu keluarga karena papa mamanya sibuk dan lain-lain, anaknya nggak diatur ya, anaknya nggak pernah didisiplin. Ketika dia masuk ke keluarga yang penuh ada aturannya, ada disiplinnya, dia merasa, aku lebih suka di sini daripada saya dibiarkan gitu, daripada nggak ada aturan di rumah. Ternyata begitu Bapak Ibu, ya. Oke, nah ini kita udah jam 1:07. Apakah kita masih bisa lanjut? Atau ini nanti dalam bentuk pertanyaan aja? Oke, ini ada tips-tips tentang disiplin, mungkin nanti sambil bertanya aja ya. Gimana? Boleh. Atau masih ada waktu ini? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini tips disiplin ya. Nah, ketika kita mau mendisiplin anak-anak kita, paling penting adalah papa mama harus sepakat ya. Tadi kan sudah cerita ya di awal, papa dan mama kompak ya. Pertama tentang keluarga yang sehat, pelajaran pertama. Yang kedua tentang pelajaran tentang kasih ya. Kasih tak bersyarat, kasih yang mendahulukan yang lain. Itu menjadi dasar dari satu tim yang kompak, yang sepakat. Ya, karena ketika kita nggak sepakat, anak-anak kita itu lihai, Bapak Ibu. Ini yang harus tahu. Ya, kalau papa mama nggak sepakat, dia akan cari yang sepihak sama dia. Ya, mau itu masih kecil pun bisa kita akan melihat kelihayan anak-anak kita. Ya, jadi kita harus sepakat. Nah, kalau misalnya kita belum ngomongin sama pasangan kita bisa ngomongin pas jangan di depan anak kita gitu ya, di belakang kita ngomongin baik-baik, kita sepakat ya ini ya. Jadi ketika misalnya nggak boleh makan permen, waktu ke mama nggak boleh ya ke papa juga sama gitu. Jadi harus sepakat, oke? Nah yang kedua kita perlu beri perintah yang jelas. Kadang-kadang kita nggak jelas perintah kita ya. Nah kita perlu jelas dan tegas. Tegas tapi lembut. Bukannya marah-marah, tapi kita tegas dengan lembut. Artinya gimana? Tegas itu kita konsisten dengan
kalau nggak boleh makan permen, ya nggak boleh makan permen. Tapi kita nggak perlu dari ini jadi naik oktav gitu ya. Kita tetap lembut, kamu tetap nggak boleh gitu ya. Dia balik lagi gitu ya dengan segala cara, tetap nggak boleh. Kita tetap manis gitu, tetap konsisten, tapi tetap lembut gitu ya, tegas tapi lembut, oke? Lalu kita perlu bedakan nih, yang namanya menghukum sama disiplin itu beda. Kalau mendisiplin itu tadi tujuannya untuk membentuk karakter anak demi kepentingan anak. Tapi kalau kita menghukum, sebenarnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Seringkali kita kan panas hati ya, apalagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerja, pulang kerja dong, jam 5 sampai jam 7 itu masa rawan buat orang tua. Ya, ketika pulang rumah udah mana lapar, capek gitu kan. Itu ngelihat anak berulah sedikit udah langsung meledak ya Bapak Ibu ya. Langsung bisa bikin jengkel dan akhirnya kita marah. Nah, jangan marah-marah karena marah-marah itu menghukum anak, bukannya mendisiplin anak. Ya. Ketika kita marah-marah itu malah menghukum. Jadi membuat anak merasa bersalah dan kita melampiaskan emosi kita, harusnya bukan porsinya anak itu. Ya, kita harus tenang. Oke, fokusnya kepada kesalahannya, bukan pribadinya. Jangan bilang gini, Sudah saya bilang berkali-kali. Ngerti ya? Kamu memang gak bisa berubah. Kamu bodoh atau apa ya? Nah, bodoh atau kamu gitu aja gak bisa, itu tuh ngomong nyentuhnya ke pribadi, bukan ke kesalahannya. Kalau kesalahan misalnya apa? Tadi kamu main game kebanyakan, gitu ya. Kamu tahu dong, kamu gak boleh main game lebih dari 1 jam misalnya. Kesalahan kamu apa? Kamu main game lebih, ya. Bukan berarti, kamu males atau kamu bodoh atau apa gitu ya. Tapi yang dikoreksi itu adalah kamu lain kali jangan main game kebanyakan. Kita udah sepakat nih 1 jam aja. Kamu bisa, pasti kamu bisa. Ya, jadi itu ya fokusnya bukan kepada pribadinya, tapi kepada kesalahannya. Nah, beri konsekuensi yang sesuai juga untuk setiap pelanggaran. Kalau saya mengevaluasi diri kami ya sebagai orang tua, kami itu punya senjata utama dulu gitu ya. Anak-anak itu konsekuensinya apa? Gak boleh nonton TV, gak boleh main gadget. Itu terus kurang kreatif Bapak Ibu. Jadi itu ternyata kurang tepat. Misalnya terlambat bangun pagi, berarti nggak boleh nonton ya nanti ya. Padahal urusan bangun pagi sama nonton nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Atau enggak ketika misalnya mungkin konflik dengan adik kakak gitu ya, belum diselesaikan. Oke ya, disiplinnya nggak boleh pegang gadget seminggu, gitu kan? Itu nggak ada hubungannya. Dulu itu sering kali kita pakai. Jadi lama-lama anak itu ternyata apa-apa semua handphone, TV, ya kayak gitu doang. Jadi kurang kreatif. Kita harus ada konsekuensi yang related, yang berhubungan sebenarnya dengan kesalahannya. Misalnya dia menjatuhkan dia menghilangkan barang orang lah. Dia menghilangkan barang orang. Yang harus dilakukan apa? Dia ganti dengan apa? Gak ada duit, uang jajannya ditabung dulu sampai kamu bisa beliin. Nah itu konsekuensi yang lebih kreatif dan lebih tepat gitu. Nah seperti itu kira-kira. Oke, nah ini kita lakukan proses itu secara personal, jangan di depan umum. Kita jangan maluin anak gitu ya, karena anak juga punya harga diri, bukan kita doang yang punya harga diri ya. Anak juga punya harga diri, jadi kita perlu tegur mereka secara personal, walaupun adik kakak yang salah misalnya kakaknya, kita ajak kakaknya
minggir dulu ke tempat lain kita tegur. Jangan di depan adiknya, ya. Nah, lalu konsisten ya untuk tetapkan batasan dan kesepakatan orang tua ya. Nah, ini bedakan antara kebodohan atau kekanak-kanakan. Bapak Ibu ngerti nggak di sini? Bisa bedain antara bodoh dan kanak-kanak? Kalau kekanak-kanakan itu anak melakukan kesalahan karena dia nggak tahu. Karena masih umurnya memang segitu, belum ngerti. Dia nggak ngerti. Misalnya yang sering terjadi ya, menjatuhkan sesuatu, nyenggol sesuatu, tumpahin air, tumpahin susu, tumpahin apa gitu ya. Main pisau, misalnya masih kecil. Iya, main pisau waktu pas belum tahu gitu kan, nggak dikasih tahu. Nah itu kekanak-kanakan. Nah untuk kekanak-kanakan nggak perlu Bapak Ibu disiplin yang nggak perlu gimana-gimana, tinggal dikasih tahu, nah main pisau itu bahaya loh, nanti bisa kamu terluka. Ya, itu perlu dikasih tahu, diperingati. Bukannya disiplin dengan cara nggak boleh ya main handphone, nggak boleh nonton TV, nggak boleh apa gitu ya. Nah itu nggak perlu sebenarnya ke anak-anak. Seringkali kita menghukum anak-anak kita itu waktu pas menjatuhkan barang. Sering nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, ketika kita nyenggol sesuatu atau kita numpain sesuatu, ada deh yang bisa ngomongin gitu ya. Ada yang ngomong, aduh itu tumpah, itu ini, tahu nggak itu mahal, tahu nggak itu apa? Itu udah menghukum Bapak Ibu, membuat anak merasa bersalah loh. Padahal sebenarnya itu hal yang kekanak-kanakan. Kalau kebodohan adalah sesuatu yang dia udah tahu, dia tetap lakukan lagi. Biasanya ada lagi nih, prinsipnya ketika anak melakukan kesalahan, tegur dia sampai 2 kali, sampai dia ngerti, ngeh gitu ya. Nah yang ketiga kali berarti kan itu udah bodoh tuh ya, udah bebal gitu, itu perlu didisiplin. Nah seperti itu. Nah juga beri pengertian, kalau anak itu didisiplin jangan bilang, pokoknya ya suka-suka mama, pokoknya kamu harus taat sama papa gitu ya. Nggak usah nanya-nanya, pokoknya taat aja. Itu nggak zaman begitu Bapak Ibu. Kita harus beri penjelasan kenapa anak itu didisiplin. Kenapa anak itu perlu diberi peringatan dan pengertian ya. Lalu kita beri pelukan, afirmasi, doakan dia. Jadi dia tahu, ternyata dia disayang, dia diperhatikan. Ya, yang terakhir juga jangan lupa puji anak ketika melakukan apa yang benar. Kita orang tua kalau lihat yang salah kita gatel, ngomong Cepet gitu ya. banget, kalau lihat yang salah tuh cepet banget gitu. Saya termasuk salah satunya. Kalau melihat sesuatu yang baik itu, ya biasa aja kenapa, wajar aja kenapa. Tahu lihat yang salah, koreksinya langsung, Istri saya mengingatkan saya, kamu sudah ngomongin, karena afirmasi itu jauh lebih kuat daripada koreksi. Iya. Ya jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa memuji anak kita ketika dia berproses melakukan sesuatu yang baik, itu adalah sesuatu yang harusnya kita menjadi, mata kita bisa melihat hal seperti itu. Ya karena saya dibesarkan dengan koreksi. Salah dikit, langsung ada komennya, salah dikit. Dan itu secara otomatis saya juga melakukan hal yang sama dengan anak saya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi saya simpulkan ya Bapak Ibu, kalau otoritas moral itu adanya datangnya ketika kita sebagai orang tua tunduk dan taat kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Suami dan istri kompak sepakat melakukan bersama-sama, anak-anak melihat kita sebagai teladan. Ya, jadi prinsip otoritas moral ini ada dan dipraktekkan kita sebagai orang tua.